Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arfi Pratama Putra dengan NIM akhir 005 dari PTRP kelas C. Hari ini saya akan membuat tutorial cara membuat PTLST atau Land Surface Temperature menggunakan ArcGIS. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan citra Landsat 8 lalu memasukkannya ke ArcGIS. Setelah memasukkannya ke ArcGIS, kalian bisa mulai untuk mengklip citra kalian dengan wilayah studi kalian. Karena saya di sini menggunakan Jakarta Timur dan saya sudah mengeklip citra yang saya punya menggunakan raster kalkulator, menggunakan extract by mass. Nah, ini di input rasternya kalian masukkan citra yang ingin kalian klip, lalu di input rasternya sendiri masukkan batas administrasinya, lalu output rasternya pilih di mana kalian akan save hasil klipan tersebut, lalu di OK. Hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, lalu setelah mengeklip citra yang sudah kalian buat menggunakan batas administrasi, selanjutnya adalah menghitung radians menggunakan raster kalkulator, lalu masukkan rumus ini. Nah, data ini dapat dari mana? Itu kalian saat kalian mendownload raster atau citra, itu kalian akan mendapat TXT dan TXT tersebut kan bisa mencari radiansnya. Nah, ini band 10. Ini kalian konversi terlebih dahulu, lalu bisa kalian masukkan ke rumus. Setelah sudah, kalian bisa klik OK. Karena kebetulan saya sudah membuatnya, jadi ya hasil akan menjadi seperti ini. Nah, setelah sudah menghitung radian, langkah selanjutnya adalah menghitung brightness temperatur sama menggunakan raster kalkulator dengan rumusnya sebagai berikut. Nah, angka ini tuh dapat dari mana? Angka ini sama teman-teman didapatkan dari TXT tadi, namun dapat didapat dari K1 dan K2. Ini K1 1321 dan K2 kan K1 dengan 7748653. Lalu di OK kan saja. Karena saya dan kebetulan juga saya sudah membuat brightness temperatur ya. Hasilnya seperti teman-teman. Nah, langkah selanjutnya setelah menghitung brightness temperatur adalah menghitung NDVI dengan rumus seperti ini, float B5 raster B5 dikurang B4 dibagi float raster B5 ditambah B4. Lalu di OK kan saja. Dan saya sudah membuatnya juga. Ini teman-teman. Nah, setelah menghitung NDVI, kita bisa menghitung proportional vegetation dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini didapat dari hasil perhitungan NDVI tadi menggunakan yang minus, lalu yang angka ini menggunakan yang high. Nah, jika ini minus, karena ini asal rumusnya adalah minus dan minus ketemu minus itu plus, kalian bisa ubah menjadi plus ya teman-teman. Lalu diokekan saja. Kalau saya sudah, karena saya akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, lalu selanjutnya menghitung emisivitas. Rumusnya adalah 0,004 dikali proportional vegetation ditambah 0,986. Lalu bisa diokekan saja. Hasil nanti akan menjadi seperti ini, teman-teman. Lalu selanjutnya setelah menghitung emisivitas, kita bisa lanjut untuk menghitung LST-nya dengan rumus sebagai berikut. Brightness temperatur dibagi seperti ini, lalu bisa diokekan saja. Hasil akan menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya, kalian bisa melakukan reclassify. Lalu memasukkan LST tadi, raster LST tadi ke sini. Lalu untuk classify-nya dibuat 4 saja. Nah, ini bisa diokekan. Lalu akan menjadi seperti ini. Setelah diokekan akan menjadi seperti ini. Nah, setelah direclassify, kalian bisa
mengubahnya menjadi SAP atau feature class menggunakan raster to polygon. Dan masukkan raster elastisi tadi, lalu pilih di mana kalian akan save, lalu di OK kan saja, dan hasil akan menjadi seperti ini. Nah, karena di sini di atribut table masih banyak klasifikasinya, belum jadi satu, langkah selanjutnya adalah melakukan dissolve agar atribut table-nya menjadi sederhana seperti ini. Caranya adalah di geoprocessing, lalu dissolve, masukkan SAP tadi. Nah, yang dicentang adalah grid code-nya saja, lalu di OK. Untuk dissolve sendiri, nah jika sudah selesai melakukan dissolve, hasil akan menjadi lebih ringkas seperti ini. Dan kalian tinggal menambah, maksudnya adalah add field, lalu tambah area dan juga temperatur. Untuk area sendiri bisa klik kanan, lalu calculate geometry, area, lalu pilihnya hektar, lalu akan terisi sendiri otomatis seperti ini. Dan untuk suhunya sendiri, kalian bisa mengikuti suhu dari properties atau simbologi yang sudah dibuat tadi di raster tadi. Nah, jadi saat sudah jadi itu bisa dilihat jika suhu terendah di Jakarta Timur pada tahun 2025 adalah 18 derajat, lalu yang tertinggi adalah 33 derajat. Jadi sekian tutorial membuat peta LST menggunakan ArcGIS. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.